Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Saya Iklina Helma Salisa. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang bakat dan minat. Sebelum masuk materi, alangkah baiknya kalau kita mengerti apa itu bakat dan apa itu minat. Bakat adalah kemampuan dasar seorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain. Namun, hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Nah, sedangkan minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Nah, dari bakat dan minat, kita bisa menyalurkannya dari kalau di lembaga sekolah itu ada ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler itu sebagai wadah pengembangan potensi peserta didik atau siswa dan dapat juga memberikan dampak positif dalam penguatan pendidikan karakter. Nah, dalam ekstrakurikuler tersebut ada beberapa manfaat nih dari ekstrakurikuler. Nah, yang pertama ada pengembangan, yaitu sebagai wahana atau tempat pengembangan minat dan bakat peserta didik atau siswa. Jadi, dalam pengembangan ini dapat dipaparkan jika seorang siswa itu mempunyai minat di bidang di bidang teater, maka akan disalurkan di ekstrakurikuler teater tersebut. Dan yang kedua yaitu ada sosial, yaitu sebagai wahana untuk memperluas pengalaman bersosialisasi, praktik keterampilan, berkomunikasi, dan internalisasi nilai-nilai karakter. Dan yang ketiga ada rekreasi, yaitu dilakukan dalam suasana gembira dan menyenangkan, sehingga suasana ini menunjang proses perkembangan potensi atau kemampuan personal peserta didik. Nah, yang terakhir ada persiapan karir, yaitu sebagai wahana memfasilitasi persiapan peserta didik atau siswa melalui pengembangan bakat dan minat dalam bidang ekstrakurikuler yang diminati. Nah, di sini dari keterkaitan antara bakat minat dan ekstrakurikuler, di sini saya mengambil contoh yaitu teater. Nah, ekskul teater itu pastinya udah sangat familiar ya di sekolah-sekolah. Ekskul teater itu merupakan salah satu seni bermain peran atau drama yang menyajikan cerita kehidupan nyata di atas pentas. Jalan cerita yang disajikan biasanya mengandung pesan moral yang tersirat dan bisa dijadikan pelajaran kehidupan oleh para penontonnya. Nah, apa aja sih yang dapat kita ambil atau manfaat dari ekstra teater? Ada banyak loh. Yang pertama itu ada meningkatkan rasa percaya diri. Jadi kita itu bisa lebih pede di depan publik. Yang kedua ada badan jadi lebih sehat. Kenapa? Karena di ekstra teater itu pasti kan lebih sering banyak geraknya ya. Jadi badan kita jadi lebih sehat. Dan yang ketiga itu ada melatih mental berani. Ketika tampil, anak teater itu harus penuh totalitas. Kalau mau marah ya marah, sedih ya sedih, dan lain-lain. Dan yang keempat ada melatih kemampuan menghafal. Karena teater itu kan nggak pakai itu ya bacaan ya. Jadi itu bisa membuat kita menjadi latihan mengingat. Dan yang kelima itu ada mengenali diri sendiri. Jadi kita itu dapat mengerti loh apa itu yang ada di dalam diri sendiri. Dan yang keenam itu ada latihan jadi aktor atau aktris. Ini bisa menjadi jalan buat kita yang suka dunia entertainment. Dan yang ketujuh ada mudah beradaptasi. Karena kenapa? Karena di teater tersebut kita itu bergabung dengan orang-orang banyak. Jadi kita harus bisa beradaptasi. Dan yang terakhir itu ya banyak relasi atau punya banyak kenalan pastinya. Nah, di sini saya akan memaparkan ada beberapa jenis dari teater. Yang pertama itu ada teater boneka. Teater boneka ini sering digunakan untuk menceritakan legenda atau kisah yang bersifat religius. Bisa dilihat ya gambarnya teman-teman. Yang kedua ada teater dramatik, yaitu
merupakan pentas akting yang menekankan pendalaman karakter masing-masing peran. Bisa dilihat seperti sangat mendalami ya. Ketiga ada teater gerak. Teater gerak itu pertunjukan teater dengan unsur utamanya adalah gerak dan ekspresi wajah pemainnya. Contohnya kayak pantomim itu loh. Yang keempat ada teatrikalisasi puisi, yaitu pertunjukan teater yang dibuat berdasarkan karya sastra puisi. Yang terakhir ada drama musikal. Pastinya di sini sudah nggak asing ya dengan drama musikal, yaitu pertunjukan teater yang menggabungkan antara seni tari, seni musik, dan seni peran. Kegiatan pengembangan diri di sekolah banyak sekali jenisnya kan, salah satunya yaitu ekstrakurikuler teater. Kegiatan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri, potensi, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Dari saya cukup sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.